Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu walaupun dalam keadaan yang tidak normal. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, kiranya dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami kelas 10 yang kami sayangi, kami banggakan. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi MPLS khusus mengenai mengenal potensi diri. Karena kami semua pada dasarnya bahwa setiap orang atau setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing atau yang kita kenal dengan istilah potensi diri. Nah, apakah potensi diri kita itu? Nah, pada dasarnya setiap manusia memiliki kekuatan dan potensinya masing-masing. Tapi sampai saat ini masih banyak di antara kita, di antara manusia, atau mungkin kalian semua yang belum menyadari potensi di dalam diri sendiri. Nah, padahal potensi setiap orang itu sangat menunjang kesuksesan dan keberhasilan hidup ya, jika diasah, jika dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka pada kesempatan ini perlu kita lihat ya, yang pertama ada yang disebut dengan kemampuan intrapersonal. Ya, adalah kemampuan kita atau kemampuan orang atau kemampuan Anda untuk mengetahui dan mengelola diri, ya, mengelola diri sendiri, ya, yang mencakup kesadaran diri, adanya sikap tegas atau assertiveness, kemudian kemandirian, ya, kemudian hormat pada diri sendiri dan aktualisasi diri. Nah, jadi dalam hal ini perlu kita pahami bahwa apa yang menjadi kesadaran diri kita. Kesadaran diri itu adalah kemampuan untuk mengenali bagaimana perasaan kita atau perasaan Anda dan mengapa perasaan Anda demikian. Ya, serta pengaruh perilaku Anda terhadap orang lain. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi nanti tolong kita catat kekuatan emosi yang kita alami setiap hari. Ya. Mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan untuk minggu-minggu berikutnya. Untuk setiap emosi yang Anda rasakan, catat pula sensasi fisik dan pemikiran yang menyertainya. Nah, kemudian yang kedua, pada kolom terakhir, catat bagaimana Anda menyadari perasaan tersebut, yaitu apakah Anda mengenali emosi yang terjadi, menyadari sensasi Anda secara fisik, atau menyadari pemikiran yang Anda lalui. Nah, kemudian kita coba lihat yang assertiveness atau ketegasan itu seperti apa. Ya, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan itu untuk menampilkan ya, pemikiran dan perasaan kita dengan jelas, tidak ragu-ragu, tidak pasif, dan tidak segan untuk menyampaikan pendapat secara jelas. Nah, kemudian ya, untuk membuktikannya, ya, untuk melihat sebagaimana implementasinya nanti, catatlah sejumlah peristiwa di mana Anda bersifat ragu, ya, atau enggan menyampaikan sesuatu pendapat kepada rekan kerja, kepada bawahan, ya, kepada teman, ya, atau mungkin juga kepada orang tua, ya, kepada atasan kita. Nah, pikirkan mengapa Anda bersikap seperti itu, mengapa Anda bersifat pasif dan enggan menyampaikan sesuatu dengan tegas dan jelas. Kemudian yang berikutnya, ya, ada yang disebut dengan kemandirian, ya, atau sikap ketidaktergantungan. Ya, itu kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri serta bebas dari ketergantungan emosional. Orang yang mandiri memiliki kepercayaan diri dalam merencanakan dan membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya. Nah, jadi jangan kita selalu atau malah banyak tergantung kepada orang lain, kepada orang tua. Apalagi sekarang ini sudah saatnya kita sudah masuk di tingkat pendidikan
menengah atas. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan jenjang atau persiapan nanti untuk masuk ke perguruan tinggi yang pada dasarnya pada saat kita sudah duduk di bangku SMA ini berarti kita sudah siap ya untuk nanti masuk ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi ya itu menjadi tempat berlabuhnya siswa-siswa SMA. Karena tujuan dari SMA itu adalah salah satunya adalah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kita lihat yang berikut ada yang disebut dengan menghargai. Apa itu menghargai? Itu kemampuan untuk menghargai aspek positif di dalam diri Anda. Nah, pada sisi lain dapat menerima dengan lapang dada aspek negatif yang mungkin ada dalam diri kita. Ya. And still feel good about yourself. Ya, seberapa besar Anda menyukai diri Anda? Nah, apa kekuatan terbesar Anda? Ya, sebagai contoh, setia misalnya, seberapa besar rasa humor Anda, ya, kemudian kemampuan untuk bernegosiasi, ya, atau melobi dengan baik, ya, mudah berteman, jujur dan segala macam. Ya, kemudian apa kelemahan terbesar yang ada pada diri kita? Ya, sebagai contoh, kita memiliki sifat temperamental ya, atau emosional yang cukup tinggi, ya, kemudian sering menunda atau ketidakmampuan untuk mengatur keuangan, mengatur waktu, ya, sehingga setiap pekerjaan yang seharusnya sudah selesai itu harus memakan waktu yang cukup lama. Ya, nah kemudian lakukan riset, ya, atau berbagai penelitian itu sudah menunjukkan bahwa jika kita memberikan penghargaan yang sepantasnya pada bakat dan apa-apa yang kita bagus ketika melakukannya, maka percaya diri kita ya, itu akan terbangun dengan baik. Ya. Nah, jadi pada saat kita sudah mulai menghargai diri kita sendiri, menghargai kemampuan yang kita miliki, maka ada sebuah kepercayaan diri ya kita untuk melakukan sesuatu. Tapi sebaliknya bila Anda menganggap apa-apa yang buruk ketika melakukannya sebagai hal yang penting dan berarti, maka meskipun teman-teman Anda tak mempermasalahkannya, Anda tetap tidak akan punya kepercayaan diri yang berarti. Kita tidak akan pede. Nah, jadi karena itu tunjukkan rasa percaya diri itu, yakinkan bahwa kita memiliki sebuah kemampuan yang pantas. Tips yang kedua, tentukan tujuan hidup. Ya, tentukan tujuan hidup Anda, baik itu tujuan jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang secara realistis. Ya, maksudnya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Anda. Menentukan tujuan yang jauh, boleh saja asal diikuti oleh semangat untuk mencapainya. Nah, jadi tujuan hidup adalah sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan kemampuan dan itu harus dibarengi dengan usaha. Ya. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, itu sama aja dengan berangan-angan, sama dengan bermimpi. Ya, dan itu tidak akan pernah terwujud. Dan justru nanti risikonya itu akan menjadikan kita orang yang pesimis. Ya. Nah, jadi untuk menentukan tujuan hidup itu harus dengan standar, dengan ukuran kemampuan dan usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah kenali motivasi hidup. Bahwa setiap manusia memiliki motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Coba kenali apa motivasi hidup Anda. Apa yang bisa melecut semangat Anda untuk menghasilkan karya terbaik. Sehingga Anda memiliki kekuatan dan dukungan moral ya, dari dalam diri untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, kemudian hilangkan prasangka-prasangka negatif dan dikenal dengan istilah negative thinking. Nah, enyahkan pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat langkah Anda di dalam mencapai tujuan. Sekali Anda menghadapi hambatan, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik coba evaluasi kembali langkah-langkah Anda yang mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kemudian melangkahlah kembali jika Anda telah menemukan jalan yang lebih baik atau jalan yang lebih mantap. Kemudian jangan mengadili diri sendiri.
Nah, artinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri berlarut-larut. Hal ini hanya akan membuang waktu dan energi. Bangkitlah dan tetaplah masa depan. Jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk lebih maju lagi. Nah, barangkali ini beberapa hal yang perlu kita sikapi, ya, kita pahami. Nah, sehingga dengan mengenal diri kita sendiri, kita tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Nah, dari kelebihan dan kekurangan itulah nanti kita akan membangun sebuah upaya, sebuah usaha, ya, yang lebih maksimal, sehingga apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Nah, pada saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, mengenali kelebihan dan kekurangan kita, pada saat itulah kita mampu untuk mengolah, untuk memanfaatkan potensi-potensi yang positif di dalam diri kita untuk bisa menuju ke arah yang lebih baik. Dan sebaliknya, potensi-potensi yang mungkin negatif di dalam diri kita bisa meminimalisir dengan sekecil-kecilnya, sehingga faktor-faktor itu nanti tidak mempengaruhi dan tidak menghambat keinginan kita di dalam mencapai tujuan hidup. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.